Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Alhamdulillah. Amin. Pastinya tolong taruh di posisinya jangan seperti itu. Baik, kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Jadi silakan dipimpin berdoa ya. Dulu kita doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pembelajaran hari ini. Tentunya dengan semangat baru karena ini di pagi hari kalian punya semangat. Topiknya tolong cepat. Jadi kebiasaan setiap hari kalau di dalam kelas itu topik harus Tepat. Ini kita absensi dulu siapa yang tidak masuk saya punya daftarnya. Yang pertama Kevin, Mada, Johan. Materi kita hari ini adalah melanjutkan yang kemarin tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional seperti di buku paket kalian halaman 20 ini. Oke, sekarang siapkan peralatan untuk belajar kalian, buku paket, buku tulis dan pulpen. Silakan dikeluarkan, disimak ya. Ini disebut-sebut sebagai replika monumen l'Arc de Triomphe di Paris, Prancis. Inilah Monumen Simpang 5 Gumul. Warga akrab menyebutnya Monumen SLG. Kemegahannya mengundang para pengunjung. Semua sibuk menjadikan monumen ini sebagai latar belakang saat berfoto. Ikon baru kota Kediri ini dibangun dengan dana ratusan miliar pada tahun 2003. Baik anak-anak, setelah kalian melihat tayangan video tersebut, kalian semua pernah ke tayangan video itu? Kalian kan ada dikentut, tidak asing lagi dengan monumen Simpang 5 Gumul. Sekarang buatlah satu pertanyaan mengenai Simpang 5 Gumul berdasarkan tayangan video. Satu pertanyaan saja. Ya, Kevin. Apa ciri khas dari Simpang 5 Gumul? Siapa lagi? Kamu? Bagaimana caranya dari sekolah kita menuju Simpang 5 Gumul? Dua pertanyaan. Satu lagi. Kamu? Di mana lokasi dari Simpang 5 Gumul? Kamu? Apa kesamaan bangunan yang ada di Simpang 5 Gumul? Yang pertama, yakni tentang di mana letak Simpang 5 Gumul. Kalau kalian ada pertanyaan itu, jawaban kalian apa? Tentunya di Kediri. Karena ini ciri khas dari Kediri. Bagaimana kita bisa ke sana? Kita dapat mengetahuinya menggunakan Google Maps. Caranya kita cari di pencarian Simpang 5 Gumul, maka akan menuju langsung ke lokasi Simpang 5 Gumul. Proses itu termasuk proses dekomposisi. Sesuai di buku paketmu, di situ ada 4 fondasi berpikir komputasional. Ya, ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dekomposisi adalah membagi permasalahan menjadi lebih kecil supaya lebih bisa diurai jawabannya. Ya. Yang kedua, apa ciri khas utama dari Simpang 5 Gumul? Ciri khasnya kalau kamu menjawab apa? Terutama pada bangunannya. Berikutnya, apa kesamaan bangunan yang ada di wilayah Simpang 5 Gumul? Ini termasuk pola. Berikutnya, bagaimana cara dari sekolah kita menuju Simpang 5 Gumul? Caranya bagaimana?
tentunya menaiki sepeda motor atau kendaraan atau transportasi. Dimulai dari kita menyiapkan sampai kita melangkah dan menuju ke sana. Itu namanya algoritma. Langkah-langkah yang logis. Berikutnya kita akan bahas tentang pentingnya berpikir komputasional. Ini sangat penting kalau kamu tahu dalam kehidupan sehari-hari kita perlu berpikir komputasional karena di dunia sekarang itu semakin terhubung dengan digital. Kita lanjutkan manfaat. Setelah tahu penting, kita harus tahu juga manfaat. Jadi kita dalam belajar harus tahu manfaat apa yang kita pelajari. Manfaatnya yaitu yang pertama melatih keterampilan berpikir kritis di mana individu harus melakukan evaluasi logis, analisis dan pengambilan keputusan. Ini membantu dalam pengembangan keterampilan berpikir yang lebih tajam. Jadi harus ada keterampilan kritis kalau dalam menyelesaikan suatu persoalan. Dilatih melalui berpikir komputasional ini, ya. Pertanyaan yang merasakan kalian ingin belajar. Satu saja pertanyaan dari saya untuk kalian. Saat kalian berangkat ke sekolah, mana yang lebih dulu dilakukan? Apakah mengambil tas atau memakai sepatu? Alasannya apa memakai sepatu? Jadi lebih cepat memakai sepatu baru tas. So, itu namanya algoritma, urutan secara masuk akal. Coba kalian bayangkan kalau kalian memakai tas dulu baru memakai sepatu, maka akan terbebani oleh tas kalian dengan kalian memakai sepatu. Oke, berikutnya saya ingin pretest. Pretest itu mengetes kemampuan kalian secara individu. Kalian bawa HP semuanya ya? Silakan dikeluarkan HP-nya. Kita akan bermain pretest. Masukkan kode yang tertera di situ 8399336. Semua perhatikan HP kalian masing-masing. Ya, saya akan mulai pretestnya. Oke, selesai. Oke, dari performa di situ peringkat yang pertama Dimas Rizky dalam menjawab pretest. Mana Dimas Rizky? Kamu. Tangan. Oke, ini pretest kalian ya sudah selesai. Karena setelah kalian tadi pretest, kita masuk ke kegiatan inti yaitu belajar kita hari ini. Yang pertama saya ingin memberikan satu permasalahan. Permasalahannya kalau kalian ingin pergi ke suatu tempat wisata, apa yang harus kalian lakukan agar bisa terlaksana ke sana? Contohnya kalian ingin berwisata ke katakanlah kembali, apa rencana? Kevin? Kendaraan dan uang. Oke. Ada lagi yang tahu supaya bisa terlaksananya kembali, kalian punya rencana itu harus apa solusinya? Tentunya harus merencanakan rute dan jadwal perjalanan. Rute yang kalian tentukan ke rumah itu lewat mana, terus jadwalnya nanti jam berapa kalian itu pulang. Baik, kita lanjutkan. Saya akan menyanyikan sebuah video pembelajaran tentang materi kita yaitu 4 fondasi berpikir komputasional yang kalian tahu tadi ada dekomposisi, abstraksi, pola, dan algoritma. Simaklah video ini ya.
Pengenalan Computational Thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Eits, belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detil yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata keluar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu Nanti saya bagikan ke kalian secara berkelompok. Nah, setiap kartu nanti akan menuju ke sebuah soal atau LKPD. LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Jadi setiap kelompok satu dengan kelompok yang lain akan berbeda pertanyaan dan soalnya. Karena harus memilih salah satu dari 4 kartu.
Oke, sekarang saya minta kalian untuk berkelompok. Satu kelompok 6 anak anggotanya. Dan mejanya tolong ditata seperti meja kelompok. Hati-hati dalam menata meja karena ada kabel yang ada di bawah meja. Perhatikan itu setrum ya. Hati-hati dan pastikan tidak mengenai kalian. Oke, silakan kalian lakukan berkelompok. Oke, baik anak-anak, sudah berkelompok toh kalian? Saya ingin membagikan kartu ABCD. Saya tanya ke kelompok yang ini dulu. Ini mau kelompok kartu apa? Ini kelompok kartu apa? Tinggal juga. Kamu mau? Kamu mau? Baik. Masing-masing kelompok menerima kartunya masing-masing. Ini berkaitan dengan LKPD. Saya punya LKPD juga 4 ABCD. Ini yang pertama LKPD A. A mana tadi? Ini. Yang kedua LKPD D. Ini. Yang ketiga LKPD B. C. Oke, masing-masing kelompok silakan didiskusikan LKPD itu. Kalian semua bawa alat belajar toh ya. Silakan dituliskan namanya dulu di LKPD tersebut, nama dari anggota kelompok. Ayo, silakan dibaca soalnya. Di lembar berikutnya itu ada jawabannya dan juga tugasmu adalah menjawabnya dan memberikan penjelasannya dari jawabanmu. So, kenapa begini?
permainan yang namanya ini namaku. Nah, ini saya lemparkan ke kalian. Kalian jawab namaku siapa. Setelah menjawab namaku siapa, lemparkan ke kelompok yang lain. Oke, saya acak. Ini namaku. Namaku Dinda. Namaku Ria. Namaku Made. Namaku Mary. Oke, cukup. Nah, ini apa ya gunanya untuk kalian supaya semangat, ya bukan ngantuk, karena kita sudah berpikir mengerjakan ELKPD. Ya, tolong disediakan. Baik, kita melanjutkan ke tadi. Setelah kalian tadi mengerjakan, tugasannya kita untuk presentasi atau unjuk hasil kerja. Jadi di sini saya akan menunjuk setiap kelompok agar membacakan dan mempresentasikan apa yang kami kerjakan di LKPD. Dimulai dari kelompok yang A. Silakan kelompok A mempersiapkan diri, semuanya ikut dalam presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Mada Nur Aditya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Pratama. Perkenalkan, nama saya Kaki Nusantara Jadi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadi Wiranto dari Negeri Tujuh Putra. Perkenalkan, nama saya Hadi Madya. Kami akan membacakan soal LKPD A. Michael, Monica, Eve, Jacob, Edward, Jaja, juga teman dari Jacob. Jadi Michael, Dana, Eve, jadi supaya bisa usia tidak bisa dilihat Jacob. Maka kita melihat manusia, namun bukan teman Jacob. Yaitu jawaban A, Dana, Michael. Beri tepuk tangan untuk teman-teman. Sekian presentasi dari kami, saya Kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Bayu. Perkenalkan, nama saya adalah Syafina Arianti. Perkenalkan, nama saya Dewi Pudriyanaka. Perkenalkan, nama saya Aurania Ganesha. Perkenalkan, nama saya Ristiani Sapriyana. Perkenalkan, nama saya Putri Purnia. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Membuat soal C untuk mengisi tujuannya bersama membagi anak tersebut merencanakan tinggal di desa. Saya kebetulan di sana ada 3 pencari A, B, dan C yang membutuhkan bantuan untuk Jadi jawabannya petani A, B, C atau D? B, petani B dengan 512 kembali. Ada pertanyaan anak-anak mengenai soal petani A, B, C atau A, B, C? Tidak. Ya, cukup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menganalisa dan evaluasi apa pembelajaran hari ini. Jadi setiap kelompok sudah mendapatkan rapor A, B, C, D dan juga LKPD A, B, C, D. Saya akan membahasnya satu per satu. Dari kelompok A dulu. Dari kelompok A itu tentang soal yang ada orang yang bernama Lucia. Aspek dari informatika yang dikerjakan oleh kelompok A ini adalah tentang struktur data. Struktur yang digunakan untuk menggambarkan relasi pertemanan dari Lucia menggunakan bentuk yang disebut graf. Graf merupakan sarana dalam informatika untuk menggambarkan jaringan sosial. Jadi di dalam jaringan sosial itu ada garis-garis. Itu kamu sudah tahu kan, kamu berteman dengan siapa itu tergaris, siapa berteman dengan siapa tergaris lagi, itu namanya graf. Graf sederhana terdiri dari node
atau menyatakan orang dan garis yang menyatakan relasi teman. Evaluasi yang kedua tentang permainan B atau LKPD, yaitu tentang berang-berang. Berang-berang adalah sebuah hewan yang digambarkan di LKPD. Di situ dia ada aturan berpakaian. Berang-berang itu di situ ada pilihan A, B, C, D. Ada berang-berang yang berpakaian tidak sesuai aturan, yaitu berang-berang yang tadi jawabannya apa? B, A, C, D? B, ya, karena dia seharusnya memakai topinya biru dan bukannya topi merah. Itu tidak sesuai aturan. Ini namanya pengenalan pola. Tadi kita belajar pola tanya ini merupakan sebuah contoh pemakaian pohon keputusan dan pengenalan pola. Sebuah pohon keputusan adalah sebuah gambar pohon yang menggunakan metode percabangan untuk mengilustrasikan setiap kemungkinan hasil suatu keputusan. Gambar yang diberikan disebut pohon karena ada simpul paling atas yang disebut sebagai akar dengan cabang-cabang yang menghubungkan simpul lainnya. Pada setiap simpul ada harus memutuskan ke arah mana Anda ingin pergi ke dalam pohon, dan setelah pergi Anda tidak bisa naik lagi. Sampai di sini dari apa yang kita pelajari tadi setelah kalian diskusi dan apa yang dijelaskan dan juga serta menyimak video, ada pertanyaan anak-anak? Berdasarkan hasil presentasi yang tadi kalian tampilkan, maka saya akan mengapresiasi kelompok yang A itu adalah yang paling bagus, disusul dengan kelompok D, ya, dan E serta B. Semuanya bagus, tapi ada yang lebih bagus. Tidak ada yang jelek, semuanya bagus. Oke, itu pelajaran kita hari ini. Kita pada suatu kesimpulan bahwa berpikir komputasional itu penting adanya karena itu diperlukan dalam setiap persoalan yang kita hadapi sehari-hari. Ya, kita perlu berpikir logis untuk mencapai suatu persoalan atau tujuan yang kita pahami. Baik, berikutnya setelah kita simulasi, kita pada refleksi. Apakah pembelajaran hari ini menurut kalian menyenangkan? Coba kalau menyenangkan tepuknya 2 kali. Apakah kamu bisa mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik? Ya. Tepuknya 2 kali. Apakah kamu dapat memahami materi berpikir komputasional ini? Ya. Tepuknya berapa kali? 2. Kalian senang ya kalau belajar hari ini dengan saya mata pelajaran informatika. Sebelum kita akhiri, saya ingin kalian mengerjakan post test. Post test ini terakhir, ini adalah supaya mengetahui sejauh mana kalian belajar pada hari ini secara individu.
Sebentar. Juaranya oleh yang kedua oleh yang ketiga oleh coba Dimas mana anaknya berdiri tangan. Yang kedua siapa? Dina, mana Dina? Tangan. Yang ketiga oleh Rexli mana? Tangan. Baik, kita pada tahapan terakhir setelah post test, yakni tentang apa yang akan kita pelajari hari besok mendatang pada pertemuan berikutnya. Kita akan belajar tentang materi masih berpikir komputasional, itu tentang representasi data. Bagaimana data itu disajikan sebagus mungkin, semenarik mungkin agar bisa mendapatkan nilai yang positif bagi orang yang melihatnya. Itu namanya representasi. Tapi itu kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Oke, kita sudah tak terasa sudah pada akhir jam kita. Untuk LKPD-nya dikumpulkan. Tadi sudah ada nama-namanya ya. Alhamdulillah. Bagaimana kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Doa mulai. Oke, terima kasih atas belajar hari ini. Hati-hati di jalan ya pulangnya. Sampai ketemu minggu depan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.